Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin tabarrukan bi dzikrihi wa ta'abbudan bi tilawatihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala fi ayatin ukhra Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala aidan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pagi hari ini masih Allah beri nikmat kita bertemu di tempat yang mulia. Mudah-mudahan pertemuan kita di sini adalah pertemuan awal untuk berjumpanya kita di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah kepada kita alam suri dan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya dan kita umatnya. Mudah-mudahan mendapatkan syafaat yang mulia nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karena sekarang masih bulan Rabiul Awal, hari berapa sekarang Rabiul Awal? 20 19 kayaknya ya? 19 ya. Nah, bulan kelahirannya sosok manusia yang agung, yang memperkenalkan bukan manusia tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah memperkenalkan hambanya yang mulia, yang luar biasa untuk kita contoh, untuk kita tiru akhlaknya. Dan Nabi Muhammad ini tidak ada salahnya sedikit pun, tidak ada kekurangannya sedikit pun, karena maksud dijaga oleh Allah dari perbuatan keji, dosa dan lain-lain. Yang ada perbuatan baik dan lebih baik. Atau terakhirnya takwa. Jadi Nabi Muhammad didesain oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita contoh. Kalau kita nyontoh selain orang susah kali Pak. Kenapa manusia dicontohkan lagi dengan manusia? Karena mudah kalau dengan manusia. Misalkan manusia disuruh contoh malaikat, ya sulit Pak. Pak, benar sulit ya? Malaikat gak makan, gak tidur, kita gak kuat. Dicontohin dengan setan, gak mungkin. Gak mungkin tiap hari kita berbuat dosa, gak mungkin. Makanya di antara malaikat dan jin atau dan setan, sifat kita ada di antara sifatnya, egonya. Nah, kita dicontohkan oleh Allah untuk bercontoh kepada Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad Nabi, sekalipun Nabi tetap manusia kayak kita, merasakan lapar, ngerasain tidur, ngerasain haus dan sebagainya. Kalau kita manusia dicontoh harus melakukan hewan, kita susah Pak. Kita jadi hewan, jalannya bagaimana, makannya apa. Makanya Allah memberikan contoh, sekalipun contoh itu yang paling dahsyat atau mulia. Makanya kita punya akal, dikasih satu keistimewaan itu akal, berakal. Jadi mampu meneladani Nabi Muhammad walaupun tidak semuanya, walaupun hanya beberapa doang. Tapi perlu kita ketahui, dan memang begitulah sosok Nabi Muhammad yang paling mulia. Banyak ya cerita-cerita beliau lahir,
bagaimana api majusi, tentara gajah mau menyerang, semuanya hancur oleh Allah Subhanahu wa taala atas izin Allah ketika lahirnya Nabi Muhammad. Dalam riwayat, sawah atau tumbuhan yang tadinya berbuah menjadi berbuah, yang tadinya kering menjadi rambut lagi, menjadi tumbuh lagi. Saking mulianya kelahiran Nabi Muhammad. Bukan mulia karena Nabi Muhammad, karena Allah paling memuliakan Nabi Muhammad. Jadi sebetulnya semuanya karena Allah. Maka daripada itu contoh kita adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah meninggal, Nabi Muhammad sudah tiada, tetap ada pelajarannya, ada kisahnya, ada sejarahnya, dan ada guru-guru kita atau para habaib, para kiai kita. Tinggal contoh perilaku mereka yang mana yang sama dengan Rasulullah. Jadi Rasulullah itu Pak, manusia biasa, saking biasanya di rumah seperti kita. Artinya kegiatan di rumah itu sama. Enggak Aisyah, Khadijah, dia selalu duduk, ngobrol, bercerama, diskusi santai. Kalau ngomongin makanan, Rasulullah ngomongin bagaimana makanan supaya enak. Kalau kita mau kuliner supaya enak makanan, makan apa, ngobrol biasa. Ngomongin perang apa lagi, ngomongin ibadah apa lagi. Dan di rumah juga sama. Nabi Muhammad saking mulianya nyapu juga Nabi Muhammad. Udah contoh paling sempurna Nabi Muhammad. Nyapu iya, ngejahit iya, saking sederhananya Rasulullah. Ngejahit bajunya. Dan juga Rasulullah kan disebut antar syarsun antara baju. Jadi saking mulianya Rasulullah itu wajahnya bercahaya. Dalam riwayat, Siti Aisyah sedang menjahit pakaiannya Rasulullah di malam hari. Disebutkan waktu sahur atau sahar di antara sebelum subuh, sebelum fajar. Di saat itu ketika Aisyah menjahit, ternyata lampu itu kalau kita obor itu tak mati Pak, karena angin mungkin kencang kali, mati. Jatuh jarumnya ke bawah lantai. Kalau kita mau lantai, kalau jauh nanti ada berapa lantai Pak? Keramik gitu ya, granit ya, dan lain-lain. Belum ada ya, masih tanah liat. Lalu ketika jatuh, Siti Aisyah ada kalau kita mah enak kan, banyak lampu, banyak listrik, pakai HP, ada senter HP itu kan. Kemudian Rasulullah masuk ke ruangan Siti Aisyah lagi ngejahit, yang jatuh jarumnya. Ketika masuk, itu jarum seakan-akan muncul dan terlihat besar karena pancaran cahaya Nabi Muhammad. Ketika Rasulullah langsung terang benderang. Kalau kita seperti ini, seperti banyak cahaya masuk ke dalam tempatnya Siti Aisyah. Kemudian tinggal mengambil jarum yang tadi hilang, yang tadi jatuh. Kemudian Nabi Muhammad bersabda, sungguh celaka orang yang tidak pernah melihat wajahmu. Nah kita umatnya lihat Rasulullah bagaimana? Lihat dalam kenyataan belum pernah, dilihat dalam mimpi belum pernah, tapi mudah-mudahan Allah takdirkan kita melihat di dalam mimpi dengan Nabi Muhammad SAW. Itu karunia yang paling nikmat, yang paling besar, bisa dalam mimpi berjumpa di dalam mimpi dengan Rasulullah. Nah kemudian melanjutkan, sungguh celaka orang yang tidak bisa melihat wajahmu. Siti Aisyah berkata, bagaimana orang tidak bisa melihat wajahmu sedangkan umat-umat yang akan datang tidak bisa melihatmu? Kata Rasulullah jelaskan, artinya sungguh celaka orang ketika nama saya disebutkan dia tidak mau bersolawat kepadamu. Jadi orang yang paling kikir salah satunya bukan hanya orang yang tidak mau berbagi, tidak mau infak, tidak mau sedekah, apalagi zakat yang wajib tidak mau juga, itu kikir beneran. Tapi ada lagi yang kikir dahsyat, yang kikir sangat kikir. Ketika nama Nabi Muhammad dilantunkan, tidak ada yang mau bersolawat. Itu termasuk kikir yang tinggi. Makanya kita kalau dengar nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu sebagai umatnya kita harus bersolawat. Nah salah satunya di bulan-bulan ini berbanyak kita baca solawat. Minimal kata ulama sehari 100 cukup baca solawat. Solawatnya bebas, cuma
yang paling tinggi derajatnya sholawat yang kita gunakan setiap sholat, namanya sholawat Ibrahimiyah, yang kita sholat di dalam atahiyat itu Ibrahimiyah. Dan sholawat yang lain, sholawat yang pendek boleh, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sampai kita tidak terkonek. Kalau bahasa jadikannya minimal sehari 100, lagi jaga di mana, lagi nongkrong di mana, lagi gawe di mana, di kendaraan di mana. Kalau di kendaraan kita pakai sholawat lebih kayaknya 100, apalagi kalau pendek. Nah ini jangan sampai umat Nabi jauh dari sholawat, karena sholawat salah satu cahaya. Dan orang yang memakai sholawat betul dapat pahala dia, diampuni dosanya dia. Dapat pahala dia, diampuni dosanya dia. Makanya ada yang berpendapat tidak usah banyak istighfar, banyakinlah sholawat, karena sholawat ada istighfarnya. Makanya sholawat ada ampunan dari Allah dan juga ada pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Nabi Muhammad manusia yang sederhana. Para sahabat mampu Pak memberikan sesuatu yang mulia Pak dengan Nabi, tapi kawan gak mau memilih hidup sederhana, pilihan Nabi. Nah kita umatnya enak milih juga, mau milih sederhana, milih punya atau milih tidak punya bebas, asalkan jangan lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kaya silahkan, yang sederhana silahkan, yang miskin silahkan, tapi jangan sampai bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikasih nikmat yang banyak, pekerjaan lancar, harta yang banyak, sedekah. Dikasih hidup miskin sederhana, sabar. Kenapa sabar? Karena di akhirat hisabnya simpel, tapi hisabnya sedikit. Nah, daripada itu kita kembali belajar tentang sirah Nabawi, artinya menjelajahi kehidupan Nabi. Boleh lewat internet, boleh Pak. Belajar itu lewat internet boleh. Cuma lebih afdolnya, lebih enaknya belajar seperti ini. Kita belajar dengan guru kita. Tapi kalau kita lagi sibuk banyak kerjaan, itu buka internet, buka YouTube, sama aja belajar. Cuma keafdolannya berbeda. Soalnya kan dalam hadis orang yang menuntut ilmu jangan sesuatu tempat, maka dia juga seakan-akan berjalan menuju surga. Terus kalau nggak berjalan gimana? Sama aja sedang menuntut ilmu, cuman keafdolannya berbeda. Nah itu sekilas tentang Rasulullah. Akhlaknya mulia, yang memberikan kemuliaan langsung dari yang maha mulia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kenapa enggak rahmatan lil mukminin atau lil muslimin? Karena Allah menjadikan Nabi Muhammad itu seluruh alam. Jadi jangan sampai kita baik sama orang mukmin, sama orang muslim itu enggak. Kepada siapapun baik kita berakhlak pada siapapun, sampai-sampai ke hewan atau sampai-sampai ke tumbuhan. Berakhlak sama hewan, jangan sampai kucing harus sekedar masuk, kita jerempet, kita tendang pergi, tinggal diusir apa susah. Nah gitu ya. Jadi selalu kita meniru akhlak Nabi Muhammad SAW. Kata-katanya lembut, indah, dan kebaikannya melebihi kecepatan daripada angin. Karena angin kan bukan cepat kayak rasa dingin gitu. Nabi Muhammad kok bedanya lebih cepat daripada angin. Suatu saat ada Nabi Muhammad diberikan pakaian, kalau kita jubah mungkin ya, pakaian langsung dari atas ke bawah, bagus baru dipakai satu kali sholat. Rasulullah sholat dalam riwayat siang, sholat zuhur. Sahabat ada salah satu sahabat, garis putih namanya siapa lupa, berbicara kepada Rasul, sungguh baju istimewa, bagus. Seandainya itu digunakan untukku, mungkin sama juga bagus. Rasulullah tahu dia pengen, sini ayo keluar, dibuka dikasih langsung. Kalau kita kan gitu ya, bajunya bagus apa? Beli dong, kamu dong, masakan mampu beli. Nah itu Nabi Muhammad saking baik ya. Kalau udah ada yang baik kasih, seperti angin cepat begitu, masya Allah. Kalau kita kan nggak gitu ya, kita dengan Nabi Muhammad. Kali itu bersyukur
kita menjadi umat terakhir sekaligus awal pembuka surga, dan kita masuk ke dalam surga duluan sebelum umat-umat terdahulu. Masya Allah. Tapi Muhammad dicaci maki, gak marah. Dicaci maki, diejek sampai dibilang orang gila, membawa kabar dusta, bohong, gak pernah marah. Kalau kita kan emosian kumpul, dihina sedikit, ayo berantem apa tuh? Kita dua ya, tapi Nabi Muhammad Masya Allah. Tapi tetap kalau dalam keadaan perangan Muhammad luar biasa. Tapi sehari-hari diledek, diapakan. Gak sampai situ, makanya kalau cerita Nabi ini dari pagi sampai ke pagi lagi gak akan terus. Saking banyaknya cerita Nabi, saking spesialnya Nabi Muhammad, didesain oleh Allah menjadi orang yang mulia di dunia dan di akhirat, yang mana peduli banget sama umatnya, sampai peduli dengan orang maksiat. Tuh bayangin, tapi Muhammad peduli sama orang maksiat kan? Karena kita kan suka Muhammad, sementara daya orang kadang, tapi mudah-mudahan dijauhkan daripada sifat merendahkan orang. Karena orang yang paling jelek orang yang merendahkan orang, sombong ya, sombong nas, sombong gak boleh. Salah satu tanda sombong batal hak, sombong nas. Yang pertama ciri sombong mengingkari kebenaran, tidak mau dikasih nasihat. Yang kedua ciri sombong selalu merendahkan orang lain, baik rendahnya pekerjaannya, rendahnya perbuatan jasanya. Karena kita nggak tahu akhir hidup kita bagaimana, nggak tahu, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kata Gus Bala lagi ramai-ramainya di tren, sederhana orangnya, tapi kata-katanya yang luar emang. Manusia itu kata Gus Bala aneh. Sekarang boleh baik, sekarang jadi besok nggak baik. Sebaliknya sekarang orang beragam, jahat, maling, segala macam. Bisa 2 tahun 3 tahun kemudian jadi orang baik. Dan kita nggak tahu akhir hidup kita bagaimana. Yang penting kita istiqomah dalam kebaikan, jangan sampai kita berprasangka buruk dan merendahkan orang. Nah, syafaat tadi yang masalah maksiat, Rasulullah peduli dengan orang maksiat. Syafaati li ahlil kabair min ummati. Dalam hadis diriwayatkan, syafaatku untuk pelaku maksiat-maksiat besar untuk umatku di akhirat nanti. Ada Pak. Nah mungkin kita juga mungkin ya pelaku maksiat yang banyak, yang besar, ternyata dapat syafaat oleh Kanjeng Nabi. Saking pedulinya kepada umatnya, memberikan syafaat kepada orang yang bermaksiat. Tapi yang masih ada imannya dalam hati. Kalau ada iman yang nggak ada, malah jadi kafir gitu, orang murtad, jauh daripada surga, tidak akan mendapatkan syafaat. Maka suatu ketika Nabi Muhammad dulu, semua umatku, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man abad. Kata Nabi Muhammad, semua umatku akan masuk surga kecuali yang gak mau. Para sahabat bingung, yang gak mau yang kayak gimana? Kan surga luar biasa kan? Yang dicita-citakan oleh manusia. Sahabat bertanya, Rasul, siapa yang gak mau masuk surga? Itu yang gak mau patuh sama Allah, yang gak mau patuh sama Nabi Muhammad. Ikuti contoh Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita senantiasa patuh pada Allah dan patuh pada sunnah-sunnah Rasulullah. Terutama yang sekarang kita ngaji, salah satu yang disenengin oleh Rasulullah. Lihat umatnya mau nggak mau ngaji. Nah itu gambaran Nabi Muhammad SAW. Di dunia peduli sama umatnya, di akhirat pun peduli sama umatnya. Kenapa Nabi Muhammad sebelum meninggal ummati, habis itu as-sholat, habis itu al-mar'ah, an-nisa as-sholat, ummati sebelum meninggal dunia. Karena peduli banget sama kita, ummati. Nah Nabi Muhammad sekarang nih, kalau kita pelajari lebih dalam lagi, Nabi Muhammad tahu mana umatnya yang berbuat baik, mana umatnya yang berbuat buruk. Ketika berbuat baik umatnya, pahami Allah. Kemudian Rasulullah mengucapkan syukur kepada Allah, memuji Allah ketika umatnya berbuat baik. Tapi ketika umatnya berbuat jelek, salah, astagfirullah. Kemudian Muhammad meminta ampunkan untuk umatnya. Masya Allah. Sampai sekarang peduli. Begitu juga kita sampai lihat di akhirat. Mudah-mudahan suburkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad, terutama membaca sholawat setiap hari minimal 100 dan mengikuti langkah-langkah perilaku kesunahannya dalam kegiatan sehari-hari. Nah itu
sekilas tentang Nabi Muhammad.